Ya, terlihat tayangan saya, Mas, Mbak. Terlihat, Pak. Baik. Misalnya nomor 1, saya sengaja ini soalnya sebenarnya memberikan tuntunan pada Anda. Saya menuliskan kembali pengertian probabilitas gitu ya. Kalaupun tidak saya tuliskan pengertian probabilitas, sebenarnya seseorang juga harusnya bisa menjawab soal yang saya berikan. Tapi saya memberikan soal ini maksud saya untuk membantu ya. Kita tahu bahwa probabilitas itu punya sifat, definisi probabilitas ya, punya sifat aksiomatis 1, 2, 3 ini. Lalu soalnya kan saya mendefinisikan IA sama dengan peluang A iris B dibagi PB dengan syarat PB-nya lebih dari 0. Lalu saya minta Anda membuktikan ketiga sifat. Ya. Nah, yang pertama, Anda harus buktikan QA lebih besar dari 0 untuk setiap kejadian A. Ya, kita lihat aja QA itu apa. Menurut definisi ini, Anda tahu probabilitas itu kan punya sifat yang pertama PA lebih besar dengan 0 untuk setiap kejadian A. Ya. Untuk setiap kejadian A itu artinya kejadian apa saja, termasuk di dalamnya kejadian. Jangan lihat pada hurufnya, tapi setiap kejadian A min B gabung iris B, A gabung B, A komplement B komplement, dan apapun gitu. Ini non negatif. Sifat pertama. Lalu PB-nya lebih dari 0. Nah, lalu ini kan logika, ini ya sifat bilangan. Kalau PA-nya non negatif, lalu PB-nya positif, maka hasil baginya pasti positif non negatif. Ini yang ini seperti ini buktinya, ya. Cukup seperti ini. QS1 ya, tulis definisinya QS. QS itu apa? Ya peluang S iris B dibagi PB. S iris B Anda tahu B, maka PB dibagi B. Karena ini non negatif, bukan 0. Ini pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, lalu yang ketiga Anda harus membuktikan sifat peluang gabungan apa Q gabungan dengan sigma Q masing-masing ya. Ya, ini dibuktikan Q gabungan akan dibuktikan ini. Nah, definisinya ini. Kemudian menurut definisinya kan ini. Ya, oke. Kalau ini sifat himpunan. Nah, ini sifat probabilitas. Nah, saling asingnya itu sebenarnya karena AI saling asing, Anda sebenarnya bisa tegaskan juga maka AI iris B juga tetap masih saling asing gitu ya. AI iris B juga saling asing. Nah, lalu yang PA iris B ini kan QA. Sudah terbukti. Yang nomor 2, ini juga saya sebenarnya Anda sudah tahu, tapi saya tuliskan ulang gitu ya. F itu sigma field. Pertanyaannya A gabung B anggota F, A iris B anggota F. Yang pertama, di sini menggunakan sifat 3 ya. Nah, sifat 3 kan jika A1, A2 dan seterusnya anggota F, maka A gabungannya anggota F ya. Di sini terlalu cepat ini. Karena F sigma dan anggota F, maka A gabung anggota F. Nah, ini buktinya mestinya ambil A1 sama dengan A, A2 sama dengan B, A3, A4, dan seterusnya sama dengan himpunan kosong. Ya. Maka kalau ini digabung, union I 1 sampai tak hingga AI,
Kan A gabung B gabung dengan kosong kan A gabung B. Dan menurut sifat 3 ini anggota F. Sudah cukup seperti itu buktinya. Ya ini menurut sifat 3 ya. Jadi masih kurang ini buktinya yang A. Kalau yang B saya kira ini sudah bagus. Kalau A anggota A, B anggota F, maka komplemennya anggota F. Di komplemen juga anggota F, ini menurut sifat 2 pada definisi. Gabungannya juga pasti anggota F. Dari soal yang A tadi kita buktikan. Komplemennya, komplemen dari sesuatu yang anggota F juga anggota F. Ini sifat 2 lagi. Lalu, nah kuncinya pada hukum De Morgan garis B itu sama dengan A komplemen gabung B komplemen dikomplemenkan. Ya. Nomor 3, jika A subset B, buktikan IA kurang dari A sama dengan IB. Ini masih banyak yang salah. Ya. Di sini A himpunan. Ini fungsi, ya fungsi. Nah, ketika Anda harus membuktikan ini, Anda harus tahu maksudnya ini apa. IA kurang dari IB itu artinya kalau IAX lebih kecil dari atau IBX atau 1BX untuk setiap X anggota bilangan real atau domain ya. Atau domain. Nah, ini pakai kasus, bukti pakai kasus, saya kira sudah benar. Kalau ini A, ini B. Nah, kalau Anda ambil sembarang X ya. Awali dulu ambil sembarang X anggota domain di sini. Karena Anda harus akan membuktikan untuk setiap itu diawali dengan ambil sembarang X anggota domain. Sorry, ya, ini bilangan real ya. Ini nggak harus bilangan real, ini berlaku untuk fungsi apa saja domain. Nah, kasusnya yang pertama, kalau X anggota A di sini, karena subset B, maka X juga anggota B. Oke. IAX1, IBX1, maka sama. Ya. Definisinya kan tadi lebih kecil atau sama dengan. Jadi oke. X dengan anggota A itu posisinya bisa di sini atau bisa di sini. Kalau X anggota A tetapi X anggota B, maka ya X-nya 0, IBX-nya 1. Ya X lebih kecil. Ya. 3, kasus ketiga kalau X-nya bukan anggota B, sama-sama 0 dan sama. Jadi untuk sembarang X anggota domain kurang dari XB. Ya. Sehingga kita menyimpulkan ini. Yang keempat, kalau A null set, B null set, buktikan A gabung B null set. Ini saya beri petunjuk waktu itu. Ya, memang saya nggak jelaskan, tapi saya harap Anda ada yang Anda bisa memahami baca bukti. Ya. Nah, di jawaban yang perbaikan ini sudah oke. Ambil epsilon sembarang. Ya. Lalu karena A null set, ada deret, ada barisan atau deret interval barisan lebih tepatnya. Sehingga gabungannya mengcover A dan jumlah panjang intervalnya epsilon per 2. Nah ini boleh nih ya. Ambil sembarang epsilon berapapun, kita tetap bisa mencari interval yang jumlah panjangnya kurang dari epsilon per 2. Ini seperti waktu kalau Anda dulu di pelajaran kalkulus membuktikan limit gitu kan, ambil epsilon sembarang, maka nanti ekspresinya skor bisa kurang dari epsilon per 2.
Yang B-nya juga null set, ada deret-deret lain, Jn yang mengcover B gabungannya, totalnya kurang epsilon per 2. Kemudian ini tentu sifat timbunan. Untuk membuktikan A gabung B null set, maka kita juga harus mencari cover dari A gabung B. Nah, ini diperoleh dari gabungan interval-interval Jn. Ya. Nah, kita sebut saja K1, simbolnya nggak harus K, K1 I1, K2 I2, K3, K4 I2, dan C2, dan seterusnya. Gabung B itu di cover oleh gabungan Kn. Dan panjang dari total panjang interval Kn itu lagi total panjang interval IN dan total panjang interval Jn. Nah, ini tadi sudah lebih kecil dari epsilon per 2, ini epsilon per 2 kalau ditotalkan kan epsilon. Maka memenuhi definisi. Kalau Anda di sini misalnya bukan mengambil epsilon per 2, misalnya kurang dari epsilon saja, ini kurang dari epsilon, maka totalnya nanti di sini menjadi epsilon plus epsilon, 2 epsilon. Nah, 2 epsilon itu tidak kurang dari epsilon. Ya. Nggak bisa. Maka kita ambil epsilon per 2. Pokoknya yang jumlahnya tidak lebih dari epsilon. Oke. Saya kira itu ya apa namanya sedikit catatan dari IPS. Baik, saya lanjut ya ke materi. Terakhir, kalau bahas outer measure ya, kita sudah bahas outer measure. Kita ingat, kita review sebentar, ini definisinya. Jadi outer measure itu apa? Outer measure dari himpunan A, hanya himpunan bagian dari notasinya M bintang A, infimum dari suatu himpunan ZA, ya, infimum dari ZA itu himpunan yang isinya merupakan bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan tersebut merupakan ekspresi dari total panjang interval yang bagaimana? Yang mengcover A. Ya. Itu measure. Lalu, nah infimum Anda sudah belajar, sudah pelajari. Ya, infimum itu adalah batas bawah terbesar. Infimum itu punya apa? Outer measure itu punya sifat non negatif. Lalu nilainya bisa tak hingga ya, karena interval yang mengcover kan bisa saja interval yang tak terbatas. Nah, kemudian sekarang kita pelajari ini ya, teorema 2.2. Bunyi teoremanya, jika
set R adalah null set jika dan hanya jika outer measure A sama dengan, kalau ada teorema yang mempunyai jika atau ekivalen, berarti buktinya harus dua arah, dari arah kanan ke arah kiri dan juga sebaliknya dari arah kiri ke arah kanan, ya. Jadi buktinya kita dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, ya. Diketahui anggap bahwa A adalah null set, ya. Lalu kita harus membuktikan M bintang A atau outer measure A sama 0. Untuk tahu outer measure A sama dengan, ya kita harus ingat, kita harus paham definisinya tadi, kita harus ingat pada definisi M star A adalah infimum ZA. Nah, nilai infimum ini harus sama dengan 0. Jadi kita di sini membuktikan anggap A null set. Kita ingin menunjukkan bahwa infimum dari ZA sama dengan 0. Karena ini nanti kalau infimum dari M ZA sama dengan 0 itu artinya sama saja kita membuktikan outer measure dari A sama dengan 0. Nah, to this end, artinya untuk membuktikan bahwa infimum ZA sama dengan 0. Nah, kita mulai dengan mengambil sembarang epsilon. To this end, we show that for any epsilon positif, ya, untuk sembarang bilangan positif, kita dapat menemukan elemen Z, ZA, sedemikian hingga Z kurang dari epsilon. Oh iya, ini mungkin kita butuh pengetahuan, ya, tentang sifat bilangan real. Jadi kita untuk bisa mengatakan, jadi kalau X sama dengan, kita mau menuliskan X sama dengan 0, atau pernyataan X sama dengan 0, itu ekivalen dengan kita menulis untuk setiap epsilon positif, ya, ekivalen dengan pernyataan untuk setiap epsilon positif, X ini lebih besar dari 0 atau sama, tapi kurang dari epsilon. Ini penting, ini orang analisis itu mengatakan X sama dengan 0 itu bisa dengan pernyataan yang bawah ini. Untuk setiap epsilon positif, X-nya lebih besar dari 0, tapi kurang dari epsilon. Jadi Anda bayangkan, epsilonnya 1/1 miliar. Kalau Anda ambil epsilon 1/1 miliar, ternyata X itu masih kurang dari 1/1 miliar, tapi lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kalau epsilonnya Anda ambil lebih kecil lagi, ya X-nya itu masih lebih kecil lagi gitu. Jadi seberapapun kecilnya epsilon, X-nya masih lebih kecil dari epsilon tersebut, tapi lebih besar sama dengan 0. Ini ada di dalam bukunya Bartel. Waktu itu saya kira saya singgung sekilas, ya, nanti Anda bisa cek, ya, lihat di Bartel. Yang di bukunya analisis real, ya. Jadi untuk membuktikan infimum Z asal dengan 0, kalau diberikan epsilon positif, kita bisa menemukan Z, sehingga Z kurang dari epsilon. Z-nya ini suatu bilangan positif, ya, yang lebih kecil dari epsilon. Artinya Z ini merupakan total panjang interval, ya. Z anggota ZA itu artinya ada total panjang interval, di mana intervalnya mengcover A, dan total panjang
dari interval yang mengcover A itu kurang dari epsilon. Nah, itu. Lalu by the definition of null set, nah karena A null set, nah berarti di sini definition of null set, atau Anda sebenarnya bisa mengatakan karena A null set, ya, makanya itu kita dapat menemukan barisan IN of interval, barisan interval yang mengcover kurang dari epsilon. Nah, total interval yang total panjangnya kurang dari epsilon inilah yang Z tadi. Kan kita harus mencari Z yang kurang dari epsilon, di mana Z adalah total panjang interval. Eksistensi dari Z, we can find an element Z, kita bisa menemukan elemen Z. Z itu kita temukan dari, ya, karena fakta, karena A null set, maka kita bisa mencari interval yang total panjangnya kurang dari epsilon. Nah, kita bisa mencari interval yang mengcover A dan total panjang yang kurang dari epsilon. Nah, total panjang tersebut yang kita ambil sebagai Z. Nah, maka Z ini tentu kemudian kurang dari epsilon. Ya, tolong nanti direnung-renungkan lagi. Jadi ini Z ini. Mana nulisnya ya? Nggak jelas bacanya. Nah, yang ini sama dengan Z, ya. Z-nya itu sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga L dari IN. Itu bukti yang ke kanan. Sekarang bukti yang ke kiri, conversely. Nah, ini conversely itu sebaliknya. Bukti dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri berarti yang diketahui M bintang A sama dengan 0. Akan dibuktikan A adalah null set. Berarti di sini Anda harus paham M bintang A sama dengan 0 itu artinya apa, A null set itu apa. A null set itu definisinya dulu sudah kita pelajari. A null set harus ingat kembali, tanpa ingat definisi null set, ya kita tidak bisa memahami bukti. Ya, ini kita ingat lagi definisi null set. Null set adalah null set, atau null set adalah himpunan yang dapat di-cover oleh interval yang kecil, yang total panjangnya sembarang kecilnya. Atau secara matematis, kalau diberikan epsilon positif sembarang, kita dapat menemukan interval IN yang mengcover A dan total panjangnya kurang dari epsilon. Diberikan epsilon positif sembarang, kita dapat mencari interval yang mengcover A dan total panjangnya kurang dari epsilon. Itu yang akan kita tuju untuk bisa membuktikan A merupakan null set. Ya. Kita lihat. SW. Jika A subset R dan memiliki outer measure 0, nah, maka menurut definisi dari infimum, nah di sini kita dulu belajar infimum kan? Maka kalau
Definisi infimum itu sekali lagi batas bawah terbesar. Infimum itu saya ingatkan kembali, di batas bawah terbesar. Jadi berarti kalau dari kanan ke kiri diketahui M bintang A sama dengan 0, lalu kita akan buktikan hanya merupakan null set. Tentu A di sini A subset R. Makanya jika A subset R dan countermeasure-nya 0, maka menurut definisi infimum, kalau diberikan epsilon positif, ada Z anggota ZA, sehingga Z kurang dari epsilon. Ya. Kalau saya punya, bentar, saya tulis di sini aja. Saya punya himpunan yang 0 merupakan infimum dari ZA. Ya. Nah, kalau kita punya sembarang epsilon positif, ya, epsilon positif, ingat infimum adalah batas-batas terbesar. Maka kalau saya punya kalau epsilonnya positif, epsilon positif ini pasti bukan batas bawah, ya, karena yang yang infimum dari ZA yang sama dengan M star A, ini nilainya sama dengan 0. Infimumnya 0, maka kalau ada bilangan positif itu pasti bukan batas bawah. Bukan batas bawah itu artinya apa? Artinya ada bilangan, ya. Maka ada Z anggota ZA yang kurang dari epsilon. Tetapi elemen dari A adalah total dari panjang interval yang mengcover A. Jadi Z ini suatu bilangan yang merupakan total panjang dari interval yang mengcover A. Nah, di sini dituliskan oleh karena itu ada interval-interval IN yang mengcover A dengan total panjang kurang dari epsilon, jadi memenuhi null set. Itu bukti bahwa kalau A subset dari A null set, maka M bintang A countermeasure-nya sama dengan 0. Saya akan minta ini sebagai tugas pertama, tulis ulang bukti, ya, dengan kata-kata sendiri. Bukan menerjemahkan, ya, bukan menerjemahkan, dengan kata-kata sendiri yang Anda paham, tapi bukan menerjemahkan, dengan kata-kata sendiri yang Anda paham. Ya.
Nah, kemudian berikutnya setelah kita mendapatkan teorema ini, A subset R adalah null set jika dan hanya jika M outer measure A sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat. This combine our general outer measure with special case of zero measure. Di sini M, jadi ini sifat ya. Ini sifat. Kita punya beberapa sifat di sini. Sifatnya, kalau himpunan kosong outer measure-nya 0, kalau himpunan isinya satu titik singleton juga merupakan outer measure-nya 0, himpunan bilangan rasional juga outer measure-nya 0, bahkan sembarang himpunan yang countable outer measure-nya juga sama dengan 0. Ya. Jadi teorema sebagai akibat dari teorema dulu, kalau A null set maka outer measure-nya 0. Ya. Jadi kalau saya boleh tuliskan, kalau A null set, A adalah null set jika dan hanya jika outer measure-nya 0. Kita dulu sudah mempelajari null set. Ini sifat 1. Apa ini sifat 1 itu? Himpunan kosong adalah null set. Ya. Nih. Pakai warna. Ada lagi apa? Saya pakai warna ini. Dihapus lagi. Null set. Himpunan kosong null set. Berarti ingat null set ekivalen dengan outer measure-nya 0. Maka kalau null set, pasti himpunan kosong yang null set pasti outer measure-nya 0. Sifat yang kedua, X null set, himpunan isinya satu anggota null set. Menurut teorema tadi juga menurut outer measure-nya 0. Himpunan yang countable, ya, A, X1, X2, dan seterusnya. Ini juga null set, maka outer measure-nya juga sama dengan 0. Ya. Waktu itu di catatan kalau nggak salah saya menuliskan ada bilangan asli null set, bilangan genap null set, bilangan bulat null set, bahkan sampai terakhir himpunan kantor ya. Kita ingat itu null set, maka juga outer measure-nya sama dengan 0. Anda lihat di catatan yang tulis tangan, saya ingat itu masih ada. Ya, jadi kita bisa punya sifat ini dengan alasan teorema 22. Kalau kita tidak, ya kita dengan alasan karena teorema 22 sudah dibuktikan, maka kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan bahwa himpunan kosong, singleton, himpunan bilangan rasional, dan sembarang bilangan countable adalah meter measure-nya 0. Ini semua karena ini semua karena himpunan kosong, X, Q, dan sembarang ya any countable set adalah null set ya. Jadi alasannya cuma itu. Mengapa himpunan kosong outer measure-nya 0? Mengapa X outer measure-nya 0? Mengapa Q outer measure-nya 0? Mengapa sembarang bilangan yang countable, sembarang himpunan yang countable outer measure-nya 0? Ya karena semuanya itu merupakan null set.
Ya, alasannya teorema dua-dua karena null set ekuivalen dengan outer measure-nya 0 ya. Jadi berdasar teorema 2. Nah, ini sifat lagi, sifat penting ini. Ya. Ya, ini sifatnya. Outer measure itu punya sifat monoton. Semakin besar himpunannya, semakin besar outer measure-nya. Atau secara matematis, kalau A subset B, maka outer measure A kurang dari outer measure B. Ya. Nah, ini mirip juga dengan probabilitas ini. Kan kalau Anda punya A subset B di dalam probabilitas, maka PA kurang dari PB. Nah, ternyata ada kemiripan ini ya. Ada kemiripan antara outer measure dan sifat kemiripan outer measure dan probabilitas. Ya. Nah, membuktikannya proposisi ini kan saya berikan di sini ada petunjuknya bagaimana membuktikan proposisi ini. Tunjukkan bahwa ZA subset ZB dan gunakan definisi infimum ya. Ingat bahwa kalau ZA lebih dari ZB, ini artinya apa? Jika X anggota ZB, maka X pasti A. Nah, lalu Anda harus membuktikan M star A M star A kurang dari M star B. Ya, Anda tentu harus kembali melihat pada definisi M star itu apa, outer measure itu apa. Kemudian Anda gunakan sifat atau definisi dari infimum. Ini saya berikan ilustrasi saja. Kalau saya punya himpunan A, himpunan B, jangan B lah. Himpunan E, misalnya E ini interval. Lalu saya juga punya interval F. Ya, F. F-nya yang merah. Kan E subset F di sini. E subset F. Nah, kalau E-nya misalnya di sini E1, E2, ini F1. Nah, kalau anggap saja ini E dan F-nya dua-dua interval. Anda bisa lihat di sini bahwa infimum dari, kan di dalam definisi dari outer measure nanti menggunakan infimum. Infimum dari E infimum dari F itu lebih kecil dari infimum dari E. Ya. Infimum dari F itu ini F1. Infimum dari E1. Nah, Anda lihat pada garis itu kan F1 posisinya sebelah kiri, lebih kecil dari E1. Jadi di sini juga Anda juga lihat ini, kalau A-nya subset B, maka yang ZB yang belakang menjadi ZB itu menjadi himpunan bagian dari ZA. Maka nanti infimum ZA justru menjadi ya, jadi dari infimum ZA justru itu yang lebih kecil dari infimum ZB. Ya. Silahkan diramu
informasi-informasi ini yang saya sudah tuliskan. Dan juga yang tadi, pertama tunjukkan ZB subset ZA, artinya Anda harus menunjukkan kalau X sembarang elemen anggota ZB, maka dia juga anggota ZA. Berarti Anda harus cek, Anda harus cermati apa pengertian ZB itu apa, ZA itu apa, lalu gunakan definisi infimum, yaitu tadi. Saya berikan contoh di sini, ilustrasi. Oh ya, saya jadi ingat. Di dalam UTS kemarin ada yang membuat bukti itu dengan contoh, ya, membuat bukti dengan contoh. Jadi itu tidak diperbolehkan. Membuktikan itu jangan membuat contoh yang benar. Kalau Anda bisa membuat 1000 contoh dan itu benar, maka itu pun belum bukti. Ya. Maka bukti harus dilakukan atau pembuktian dilakukan dengan secara menggunakan kaidah logika, jangan menggunakan contoh. Ya. Jadi sekali lagi ke depan kalau Anda membuktikan sesuatu jangan pernah dengan menggunakan contoh. Kalau Anda menunjukkan sesuatu itu salah atau tidak berlaku benar, boleh membuat satu contoh saja sebagai sebagai counter example-nya. Tapi kalau Anda membuktikan, ya jangan gunakan contoh. Ini tugas 2. Membuktikan ini. Jadi tugas 1 menulis ulang. Menulis ulang itu maksudnya biar Anda paham atas bukti ini. Yang kedua, tugas 2, ya ini sudah banyak petunjuk-petunjuk yang harapannya nanti Anda paham. Ini dihapus saja dulu di sini. Halaman 22, perhatikan. Apa ini kalimatnya? The second step is to relate auto measure to the length of interval. Bentar ya. Oke, iya. Di sini banyak ada beberapa kata yang saya kira asing dan ini level yang lebih nggak akan jelaskan secara detail, tapi saya ingin jelaskan begini. Dulu pertama kali kita mendefinisikan panjang interval, ya. Dari interval misalnya AB itu waktu itu sama dengan B dikurangi A. Ya, di sini bisa saja A-nya tertutup, B-nya terbuka, atau sebaliknya ya. Ya, sama dengan B min A. Lalu kita mendefinisikan outer measure. Ya. Himpunan yang panjangnya, kalau kita punya himpunan yang, kalau A misalnya himpunan sama dengan 0, ya. Kalau yang panjangnya 0, maka ini nanti outer measure-nya juga akan sama dengan 0.
Ya. Lalu sebentar, himpunan yang panjangnya 0 terlalu cepat ini. Maka A-nya null set. Nah, kalau A-nya null set, teorema yang baru saja kita pelajari, M bintangnya sama dengan 0. Cuman panjang interval itu memiliki keterbatasan, ya. L ini tidak dapat dipakai untuk mengukurnya saya tanda petik dulu ya, mengukur semua himpunan bagian dari R. Nah, kalau outer measure, M bintang ini dapat dipakai untuk mengukur semua himpunan bagian dari R. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang di sini, M bintang dapat dipakai untuk mengukur semua himpunan bagian dari R. Ya. Nampaknya, nah kita ya lebih suka tentu saja karena kita bisa pakai untuk mengukur semua himpunan bilangan dari R. Ya, himpunan apapun, sebentar ya, fisik. Kalau saya punya sembarang himpunan B, subset R, ya saya bisa cover B ini dengan memilih interval pertamanya R itu sendiri. Himpunan I keduanya himpunan kosong, I2, ketiga, I3, dan 4 semuanya himpunan kosong juga boleh nanti ya. Nah, nanti B-nya pasti tercover dari gabungan, ya, B-nya nanti pasti merupakan subset dari harus lihat ini panjatnya. Bentar, save dulu. Tadi. B subset R, ya, pasti saya bisa mengcover B dengan misalnya saya pilih I1
sama dengan himpunan bilangan real itu sendiri. I2, I3 terserah bilangan himpunan apa, pasti base-nya subset. Karena ini kan R gabung, nah, ini pasti sama dengan R. Jadi B itu pasti dapat di cover oleh R. Ya. Dan I ini panjangnya lebih dari 0. I itu pasti lebih dari 0. Ini punya batas bawah. Nah, jadi total panjang interval itu punya, karena punya batas bawah, maka nanti kembali kalau kita pada buku yang analisis real, dia akan punya infimum. Nah, punya infimum itu artinya punya countermeasure. Nah, yang kemudian menarik untuk kita tanyakan adalah apakah countermeasure dari misalnya interval AB sama dengan B min A, sama dengan panjang intervalnya. Ya. Apakah countermeasure dari B min A sama dengan, apakah countermeasure dari interval sama dengan panjang intervalnya? Nah, ini dijawab pada teorema 24. Teorema 24. Dari ini agak kacau saya, apa namanya, sistematikanya nggak bagus tulisannya, kurang perencanaan. Oke, sekarang yang akan kita, jadi kita punya hasil yang menyenangkan ini. Kalau panjang definisi panjang interval, definisi L kalau kita pakai untuk mengukur interval AB itu B min A, dan ternyata countermeasure yang kita bahas, yang sudah kita bahas, ternyata countermeasure ini kalau dipakai untuk mengukur dalam tanda petik panjang interval, hasilnya ternyata juga sama dengan panjang interval, dan ini kita diberikan pada teorema 24. Countermeasure dari sebuah interval sama dengan panjangnya. Ya, jadi dengan kata lain, M bintang AB sama dengan L AB sama dengan B min A. Intervalnya tidak harus tertutup ya, intervalnya bisa ke 4 macam interval ya. Jadi ini bisa AB, AB, atau hanya terbuka, B-nya tutup. Nah, di sini ada buktinya. Buktinya agak panjang, saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Bisa lama, bisa 1 jam pelajaran tersendiri. Saya ingin sedikit kita lihat saja apa namanya main idenya. Di sini melihat pada dua, kita lihat buktinya. Yang pertama, kalau I-nya terbatas ya. Kalau I-nya terbatas bagaimana buktinya? Ini lebih mudah. Jika I terbatas maka it is clear. Nanti kalau Anda membaca it is clear, Anda harus bisa menjelaskan, atau kita perlu bisa menjelaskan mengapa gitu. It is clear, jelas bahwa
interval tersebut tidak dapat di-cover oleh sistem interval. It cannot be covered by a system of interval unbounded. Sorry. Kalau dia tak terbatas, ya, maka tidak mungkin interval tersebut di-cover oleh sejumlah interval dengan total panjang berhingga. Maka nanti outer measure-nya pasti sama dengan tak hingga. Dan M yang tak terbatas karena total panjang intervalnya semuanya tak hingga, nanti definisi outer measure-nya juga tak hingga dan panjang intervalnya juga tak hingga. Nah, oleh karena itu, jadi relatif jelas. Tapi kalau intervalnya, jadi kalau interval unbounded itu misalnya interval min tak hingga sampai tak hingga, atau interval A sampai tak hingga, atau interval min tak hingga sampai misalnya B gitu. Ya. Ini interval pokoknya yang batasnya ada tak hingga atau min tak hingga itu adalah interval yang unbounded. Kemudian kalau interval kemudian di sini bukti berikutnya bagaimana kalau intervalnya berhingga. Nah, membuktikan M bintang I sama dengan LI itu kita atau membuktikan A sama dengan B itu sama saja kita bisa membuktikan A-nya itu lebih kecil dari B dan B-nya lebih kecil dari A. Ya. Jadi pernyataan A sama dengan B itu ekivalen dengan A-nya kurang dari atau sama dengan B, tetapi juga B-nya kurang dari atau sama dengan A. Maka di sini dibuktikan, step 1 dibuktikan, ya, yang M bintang I kurang dari L, yang step 2 sebaliknya, ya, dibuktikan. Buktinya panjang ya, saya nggak jelaskan. Di sini untuk membuktikan step pertama relatif lebih mudah ini, ya. Silakan nanti Anda baca sendiri. Tapi untuk membuktikan LI kurang dari sama dengan MI ini harus dipilah-pilah. Pertama, kalau I-nya A interval tertutup, lalu yang kedua, nah interval tertutup ini membuktikannya cukup panjang. Lalu nanti kalau I-nya interval terbuka, nah ini nanti menggunakan beberapa langkah yang sudah ada pada interval tertutup. Lalu yang ketiga, kalau intervalnya setengah terbuka, setengah tertutup. Ya. Jadi yang sangat penting teorema 24 ini sangat penting karena menyatakan outer measure dari interval sama dengan panjang interval. Ya. Jadi tadi kita membandingkan ya outer measure dari interval. Kalau Tadi kalau panjang intervalnya 0, outer measure-nya 0, lalu L itu tidak bisa dipakai untuk mengukur semua himpunan bagian dari R, hanya terbatas yang countable atau ada yang nggak countable, tapi ya terbatas yang countable. Tapi kalau M bintang bisa dipakai untuk mengukur semua. Sangat bagus adalah bahwa outer measure dari interval ternyata sama dengan panjang interval. Ya, kita sudah mulai
hasil-hasil yang nanti akan sangat berguna untuk probabilitas. Ya. Sekali lagi ini tidak saya buktikan, ya. Nah, teorema 25. Teorema 25. Pak, saya izin bertanya, Pak. Saya masih agak kurang nyambung yang bagian step 2. Tadi Bapak bilang kita pas LI kurang MI itu harus dipilih. Maksudnya kayak cara milihnya gimana ya, Pak? Yang mana, sebentar. Bagian mana, Mbak? Mas? Mbak? Yang teorema 2.4 yang step 2, Pak. Ini? Iya, tadi saya dengar Bapak bilang kalau buktiin step 2 itu kita harus pilih LI sama MI-nya. Nah, saya masih nggak paham maksudnya milih LI sama MI-nya itu gimana gitu. Saya ulang, kita harus membuktikan bahwa outer dari interval sama dengan interval, gitu kan? Di macam interval ya Mbak ya, tidak Mas ya, tidak tertutup, terbuka, atau setengah terbuka, atau setengah tertutup, ya. Dan jadi umum di sini intervalnya apa saja, bahkan pertama kalau intervalnya tak terbatas. Nah, kalau intervalnya tak terbatas ini buktinya cuma 3 baris. Tapi kalau intervalnya terbatas, untuk membuktikan M bintang I sama dengan LI, membuktikan A sama dengan B, itu caranya kita membuktikan A kurang dari sama dengan B, dan A dan B kurang, dan B juga lebih kecil atau sama dengan A. Ya. Jadi kalau A diapit ini kurang dari A, berarti kan A-nya sama dengan B kalau seperti ini. Nah, kalau yang A kurang sama dengan B, ini buktinya cuma 4 baris. Tapi kalau yang step 2, membuktikan B kurang dari A, atau LI lebih kecil dari M bintang I. Nah, ini kita membuktikannya harus dipisah-pisah, dipilah-pilah. Interval tertutup sendiri, interval terbuka sendiri, dan interval setengah tertutup juga dibuktikan sendiri. Tapi yang paling panjang di sini pembuktian yang interval tertutup, karena nanti setelah kita bisa membuktikan yang interval tertutup, maka interval terbukanya itu menjadi menjadi bisa menggunakan hasil-hasil yang langkah pada interval, bukti pada interval tertutup. Itu yang saya maksud. Paham nggak? Atau ada yang masih? Sudah lebih paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Sudah lebih paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Lebih paham. Kalau Anda terbiasa bisa bagi buku ini, ya nanti saya ini ya jam Anda cuma panjang. Kalau nanti Anda sudah terbiasa membukti, nanti Anda bisa membuat rumus, ya, sifat gitu, buktikannya gitu. Nah, berikutnya. Nih, tunjukkan bahwa outer measure coincides with the buktikan atau menunjukkan bahwa outer measure dari interval hasilnya panjang interval
We now need to investigate its properties. Maka kita kemudian sekarang perlu menyelidiki sifat-sifatnya. Teorema berikut memberikan satu technical tool, ya sifat penting ya, yang agak teknis, yang dapat digunakan pada bukti-bukti lainnya, teorema-teorema lainnya. Nah, teorema 25, kita lihat teorema 25 ini artinya sifat ya. Ketika kita melihat teorema artinya sifat ya. Jadi belajar matematik, belajar statistik itu isinya cuma konsep dan sifat, definisi dan sifat ya. Ada definisi, ada sifat ya. Ada definisi author measure, kita belajar sifat-sifat author measure. Nah, author measure di sini bersifat countably additif. Nah, kata-kata countably additif apa? Countable itu menunjukkan kalau kita punya kumpulan, nah dalam hal ini kumpulan himpunan sebanyak countable, E1, E2 sampai E tak hingga, itu artinya countable. Ya. Countably subaditif. Countably itu merujuk pada sebanyak countable himpunan ya, countable. Subaditif itu merujuk pada lebih kecil atau sama dengan, itu istilah subaditif. Kalau aditif itu sama dengan, ya sama, kalau sama itu namanya aditif. Kalau countably aditif berarti bukan lebih kecil atau sama dengan, tapi sama dengan, itu aditif ya, aditif. Misalnya di dalam definisi probabilitas, kalau Anda punya P union I itu sampai tak hingga AI sama dengan sigma I1 sampai tak hingga PAI, tentunya ini jika AI iris AC hubungan kosong atau sepasang-sepasang saling asing, untuk I-nya tidak sama dengan C, ya. Maka ini disebutnya countably additif, ya. Jadi P bersifat countably additif. Ya, untuk membedakan aja biar Anda paham ya. Apa bedanya aditif dan additif. Jadi nanti kalau menemukan kata countably additif dan countably subadditif, Anda tahu bedanya. Ya, ini buktinya juga panjang, pakai pemanasan juga ya. Anda lihat ini, warm up pemanasan dulu. Sebelum menunjukkan sampai countably additif, kita di sini melihat pada kasus yang lebih sederhana, dua saja, E1 dan E2 saja. Jadi ditunjukkan dulu kalau E1 gabung E2 kurang dari E1 ditambah author measure dari E2. Nah, ini nanti yang kemudian akan kita tahu E3, E4 sampai E tak hingga gitu. Yang ini kan atas kan E1, E2, E3 sampai E tak hingga. Nah, ini jadi warm up-nya, pemanasannya membuktikan kalau dua himpunan ya, karena ini panjang sekali. Kita lihat main idenya.
Jadi kita akan buktikan ini. Kita akan membuktikan lagi-lagi sama seperti tadi. Kita akan kalau kita ingin membuktikan kalau ini A, bentar. Nah, ini ada juga kita perlunya belajar bilangan ini di sini. Sebentar, ini teknis banget ya. Kita akan membuktikan ini. Kita akan membuktikan A kurang dari B. Ini A, ini B. Nah, untuk membuktikan A lebih dari B atau sama dengan B di sini, kita mulai dengan ambil epsilon positif, taken epsilon positif, artinya sembarang juga di sini. Dan kita akan menunjukkan ketaksamaan ini, ya, bahwa M gabungan kurang dari ini tambah ini. Lalu ini dibuktikan. Nah, lalu nanti kita karena ingin menunjukkan outer measure, sifat ini relatif sederhana karena kalau Anda ambil epsilonnya seper n, kita tetap mendapatkan yang ruas kanan lebih besar atau sama dengan ruas kiri. Nah, kemudian kita harus menunjukkan outer measure yang kiri lebih kecil dari 2 outer measure yang kanan. Ini seperti kita gunakan definisi dari outer measure. Ya, outer measure untuk E1, outer measure untuk E2. Lalu nanti kita mendapatkan outer measure dari E1. Ya, E2 lebih kecil dari yang ini outer measure yang kanan. Nah, baru setelah pemanasan itu kita di sini membuktikan teoremanya, ya, membuktikan teoremanya. Teoremanya ya sebenarnya generalisasi saja dari yang E1, E2, ya. Ya, saya tidak jelaskan buktinya, tapi ini sifat yang penting ya dari outer measure. Kita di dalam probabilitas juga punya sifat bahwa peluang union I1 sampai hingga AI lebih kecil dari peluang sigma peluang, ya, sigma peluang. Ini kalau AI-nya bebas, boleh beririsan, ya. Secara umum berlaku ini, ya. Di probabilitas. Jadi sifat outer measure ini, teorema 5 ini juga dipenuhi oleh sifat dari probabilitas. Nah, kemudian ini sedikit ada catatan. Similar result of course true for finitely. Jadi kalau kita punya sebanyak berhingga himpunan, outer measure dari gabungannya juga kurang dari atau sama dengan jumlah dari outer measure. Jadi ini akibat saja kalau kita ambil EK-nya, himpunan kosong untuk K-nya lebih dari N.
Lanjut, exercise 24, kalau outer measure-nya 0, ini apa, latihan teknis saja, ya. Tidak terlalu. Di kunci jawaban buku ini ada, silakan Anda bisa baca, ini juga teknis, saya tinggalkan saja. Nah, ini kita juga punya sifat yang penting, yang menyenangkan. Nah, tapi tidak dibuktikan, ya. Cuman buktinya tidak terlalu sulit. Outer measure juga memiliki sifat translation invariant. Artinya outer measure A sama dengan outer measure dari A plus T. Ya. Kita ingat, ya, kalau panjang interval, kalau saya punya interval misalnya 0 sampai 2, panjangnya kan 2 dikurangi 0, ya. Tapi jangan angka 0. Saya nggak suka pakai angka 0. Kalau kita punya interval A sama B, maka panjangnya B dikurangi A. Ini interval A, B. Kalau interval ini saya geser ke kanan sejauh T, ini A plus T, ini B plus T, ya digeser ke kanan sejauh T, maka panjang interval dari A plus T, B plus T, ya tetap sama. B plus T dikurangi A plus T, B min A. T dikurang T-nya habis. Ya. Ini sifat panjang interval yang waktu itu kita sebut translation invariant. Jadi L memiliki sifat translation invariant. L memiliki sifat translation invariant. Ini sudah pernah kita bahas, saya ingatkan kembali. Nah, ternyata outer measure pun di sini memiliki juga sifat translation invariant. Artinya outer measure dari A sama dengan outer measure dari A plus T. A plus T keluarnya A digeser sejauh T. Kalau T-nya positif ke kanan, kalau T-nya negatif ke kiri. Ya. Buktinya tidak sulit ini. Jadi kita untuk membuktikannya, di sini petunjuknya gabungkan dua fakta. Yang pertama bahwa panjang interval tidak berubah ketika interval tersebut digeser. Ya. Dan outer measure itu nanti diperoleh dengan mengcover, ditentukan oleh panjang dari interval yang mengcover. Saya ingin berikan ilustrasi. Ini bukan ilustrasi yang nanti bisa membantu kita menuliskan bukti. Kalau saya punya A, misalnya, ya, ini bulan A ini, interval dan sebuah titik. Lalu saya geser ke kanan sejauh T, menjadi misalnya ini tadi AB, ini C, kemudian interval dan titik yang saya geser, intervalnya akan punya ujung kiri A plus T,
ujung kanannya B plus T, dan titik ini menjadi titik C plus T. Titik yang koordinatnya C plus T. Kalau nah, lalu kalau kita memiliki outer measure dari A, berarti M bintang A. Sebentar, pakai warna yang berbeda saja. Kita memiliki outer measure M bintang A. Nah, yang kanan ini adalah himpunan A plus T. Maka kita juga punya outer measure dari A plus T. Ya. Sudah, saya simpan dulu nih acak-acakan tampilannya. M star A, ya, M star A, kita punya outer measure A dan outer measure A plus T. Nah, outer measure A ini ya tentu kita harus tahu apa definisi outer measure A. Outer measure A plus T kita juga mengacu nanti pada melakukan sedikit modifikasi pada definisi dari outer measure. Outer measure A plus T itu pengertiannya apa? Ya. Nah, ketika kita menghitung outer measure dari A, itu adalah infimum dari ZA, ya, di mana ZA adalah himpunan dari total panjang interval di mana A-nya atau panjang interval tersebut mengcover A. Ya. Berarti kalau ini tentu akan sama dengan infimum dari Z A plus T, ya, Z A plus T, di mana Z A plus T adalah himpunan sigma N dari 1 sampai tak hingga L, sebut saja saya pakai huruf CN, ya, untuk membedakan, di mana A plus T ini di cover oleh union 1 sampai tak hingga CN. Ya. Nah, sekarang interval gini aja. Saya ubah sedikit. Ada tamu gitu. Tamu. Ini aja. Maaf, saya
Gini. Di sini nanti gini aja. Kita ambil Jn itu sama dengan In plus T. Artinya interval I1 pada yang interval In yang gabungannya mengcover A, semuanya juga kita geser sejauh T. Maka nanti ini Anda bisa tunjukkan bahwa A plus T itu nanti akan di-cover oleh interval-interval Jn. Ya. Jadi intervalnya digeser aja. Kalau ini misalnya I1-nya begini, lalu I2-nya begini, maka interval itu nanti akan bergeser menjadi begini dan menjadi ini. Kalau ini I1, ini I2, maka ini menjadi C1, ini menjadi C2. Ikut tergeser intervalnya. Ya. Dan nanti Anda akan tahu, atau kita sudah pelajari, panjang interval IN dan JN itu sama. Karena panjang interval itu tidak berubah kalau interval tersebut digeser. LIN, LJN itu sama dengan LJN. Ya. Jadi JN itu interval yang digeser sejauh T, karena interval yang digeser itu panjangnya tidak berubah, maka ya nanti himpunan ZA, himpunan ZA dan himpunan ZA plus T itu nanti akan sama. Karena himpunannya sama, maka infimumnya juga akan sama. Ya. Jadi ini sudah ada sudah ada hint-nya. Saya coba perjelas hint-nya. Saya berharap Anda bisa menulis menulis bukti, ya, menulis bukti yang lengkap untuk proposisi 26 ini. Ya. Ya, jadi saya kira tidak terlalu banyak mikir tugasnya. Tugas 1 tadi apa? Tugas 1 Anda hanya menulis ulang bukti teorema 22, kata Anda sendiri sehingga Anda paham betul. Ya. Bukti kedua, tugas 2 ini bukti proposisi 2.3 yang saya kira tadi beberapa clue-nya sudah saya berikan. Tugas 3 membuktikan proposisi 2.6 yang beberapa clue-nya ini juga sudah saya berikan beberapa penjelasannya. Ya, nanti hasilnya seperti apa tulisan Anda kami saya cek. Kalau saya bantu untuk menyempurnakan, atau kalau masih ada yang kurang saya bantu untuk memperbaiki. Ya. Kalau saya tuliskan bukti, ya mungkin ada
Belajarnya akan lebih bermakna kalau Anda bisa menulis bukti sendiri lalu nanti saya koreksi. Nah, sampai akhir section 23 kita sudah mau masuk pada bagian sesuatu yang sangat penting, yaitu section 2.3. Section 2.3 yaitu Lebesgue measurable sets dan Lebesgue measure. Nah, saya mungkin ingin sampaikan di sini bahwa ada catatan yang itu ini sekedar informasi dulu yang nanti baru akan kita pelajari, yang akan dipelajari atau enggak satu-satu ya, mungkin tidak kita bahas semuanya. Catatannya begini, meskipun outer measure M bintang dapat dipakai untuk mengukur setiap himpunan bagian dari R, tetapi outer measure tidak bersifat countably aditif. Tadi kalau kita punya ukuran panjang L itu bersifat countably aditif, tapi terbatas. L tidak bisa dipakai dari R. Ya. Kemudian L memiliki sifat tadi translation invariant, bagus. L memiliki sifat translation invariant, itu bagus. Tapi tidak bisa dipakai untuk mengukur semua himpunan bagian dari L. Yang ketiga, kita kemudian menggunakan outer measure. Kita bisa mengukur semua himpunan bagian dari R, bahkan punya sifat translation invariant. Tapi kelemahannya, outer measure tersebut tidak bersifat countably aditif. Artinya, kalau dua himpunan saling asing, atau ada sekumpulan himpunan yang saling asing, itu nanti outer measure-nya tidak selalu sama dengan jumlah dari outer measure masing-masing himpunan. Nah, sifat tidak bersifat countably aditif ini adalah sifat yang tidak diinginkan. Ini sifat yang tidak diinginkan. Nah, jalan keluarnya kita akan membatasi
outer measure, membatasi outer measure pada himpunan yang sifat countably aditifnya dipenuhi. Jadi gini, outer measure bisa dipakai untuk mengukur, outer measure bisa dipakai untuk mengukur semua himpunan bagian dari R. Sifatnya juga bagus. Ada yang bagus, outer measure dari interval sama dengan panjang interval, outer measure dari null set juga 0, outer measure juga punya sifat translation invariant. Satu-satunya sifat yang kita nggak suka adalah outer measure itu tidak bersifat countably additif. Artinya tidak bersifat countably additif itu artinya ada himpunan tertentu yang ada kasus yang countably additifnya berlaku, ada juga kasus yang countably additifnya tidak berlaku. Nah, nanti kita akan membatasi penggunaan outer measure pada himpunan-himpunan, pada koleksi-koleksi himpunan yang countably aditifnya berlaku. Nah, ini sedikit bocoran. Nah, outer measure yang nanti diterapkan pada outer measure yang digunakan pada himpunan-himpunan yang sifat countably aditifnya berlaku itu nanti dinamakan Lebesgue measure. Lebesgue measure. Dan himpunan-himpunan yang sifat countably aditifnya berlaku untuk outer measure nanti ternyata juga merupakan sigma field yang sudah Anda pelajari, ya. Itu arahnya, logikanya begitu, ya, logikanya begitu. Atau alurnya. Kita pertama membahas pengertian panjang interval, punya keterbatasan, tapi bagus panjang interval. Definisi panjang interval itu bagus. Bisa diterapkan banyak diterapkan pada dunia nyata, tapi punya keterbatasan. Ketika kita kemudian generalisasi menjadi outer measure, bisa dipakai untuk mengukur seluruh himpunan bagian dari R, bahkan punya sifat-sifat juga yang dimiliki oleh panjang interval. Namun satu-satunya sifat yang tidak dipenuhi adalah tidak bersifat countably additif. Tidak bersifat countably additif in general. Artinya ada sebagian yang bersifat countably additif, ada yang tidak bersifat countably additif. Maka nanti kita akan kumpulkan himpunan-himpunan yang outer measure-nya bersifat countably additif, dan pada himpunan-himpunan tersebut akan kita gunakan outer measure, tapi outer measure tersebut kemudian kita akan diberi nama khusus atau memiliki nama khusus, yaitu namanya Lebesgue measure, dan himpunan-himpunan tersebut merupakan, akhirnya nanti kita akan sampai pada himpunan-himpunan tersebut itu merupakan sigma field. Itu saja hari ini penjelasan teoritis dari saya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Sebelum diakhiri, kalau ada yang konfirmasi ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Silakan, Mbak.
Untuk yang tugas-tugas tadi itu dikerjakannya individu atau kelompok seperti biasa, Prof? Sebentar. Ini sebenarnya kan menulis dengan bahasa sendiri, artinya sangat individu ya, sifatnya individu kan. Kelompok bertiga mungkin bisa punya apa namanya cara yang berbeda-beda dalam menuliskan ya. Lalu kalau tugas yang kedua tadi apa? Clue-nya sudah ada. Oke lah, kali ini mandiri deh, kali ini individu tugasnya, karena semuanya tadi sudah dijelaskan gitu. Jadi tugas pertemuan ini semuanya individu. Karena tidak ada lagi apa namanya yang butuh diskusi serius, hanya tinggal meramu saja, merangkai aja dari beberapa informasi yang sudah dituliskan dan juga sudah saya tambahkan. Kalau kita nanti udah sampai Lebesgue measure, kita udah dekat ke probabilitas ya. Kalau udah Lebesgue measure, kita sudah dekat ke probabilitas pembahasannya dan menjadi dasar ini. Ya. Lebesgue measure. Ya, saya targetkan Lebesgue measure ini satu pertemuan. Lalu habis itu nanti kita bicara probabilitas. Ada lagi, Mas, Mbak, pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Makasih atas perhatiannya. Nanti saya kirim apa namanya catatan-catatan ini, tapi baru bisa saya kirim mungkin minggu malam ya, atau hari Senin nanti. Saya nggak bawa alat untuk apa namanya. Saya nggak bisa langsung kirim lewat device saya ini, jadi harus disimpan dulu ke tempat lain ya. Baik, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Prof. Baru ya.